Shalom semuanya. Saya mau menyapa baik semua yang bisa hadir di tempat ini maupun juga yang di rumah. Apapun itu alasannya, mungkin yang nonton online. Bahkan juga bukan hanya yang nonton online. Mungkin nonton bukan hari ini, mungkin di hari-hari berikutnya. Bahkan mungkin di tahun depan, saya nggak tahu. Tapi kita bersyukur bahwa dengan adanya teknologi sebetulnya itu betul-betul membuat bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan, boleh disalurkan dari waktu ke waktu. Bahkan bisa tersimpan, bahkan orang-orang yang mungkin nanti nonton tahun depan bisa mendengarkan kembali. Sebab itu saya mau menyapa semuanya, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk seterusnya juga. Saya percaya, sebab itu saya mau menyapa semua yang baik yang nonton juga online, saya mau menyapa semuanya shalom. Dan saya akan menyampaikan firman pada hari ini dengan judul What Are We Building? Apa yang kita bangun. Oke, sebelum kita mulai, mari kita semua berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, aku berdoa untuk hari ini, untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Yang akan disampaikan melalui hamba-Mu, biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan damai sejahtera juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di sini, untuk setiap orang-orang yang mendengar firman ini. Dan Engkau juga yang memberikan kepada kami pengertian. Engkau yang membukakan kepada kami hikmat Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami hikmat untuk dapat menangkap setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Dan kiranya itu betul-betul Tuhan bisa membuat kami Tuhan hidup di dalam kemenangan di dalam minggu-minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray. Amen. So what are we building? Apa yang kita bangun? Apa yang kita bangun? Ini saya terinspirasi dari dengan judul ini. Kenapa juga? Karena salah satunya adalah karena gereja kita terutama oleh senior pastor, kita banyak sekali bicara soal mentalitas pembangun. Bagaimana menjadi seorang pembangun, bagaimana menjadi builder, menjadi seorang pembangun. Dan itu waktu saya di Amerika pun kalau misalnya senior pastor lagi ke Amerika dan kemudian khotbah, banyak sekali bicara soal mentalitas pembangun. Dan itu semua benar. Tapi saya hari ini bukannya mau menggantikan apa yang diajarkan senior pastor, tapi saya melengkapi. Karena saya percaya bahwa generasi berikutnya selalu melengkapi apa yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya. Bahwa generasi berikutnya, bahwa Tuhan tidak pernah ada di dalam bisnis menghancurkan. Tuhan selalu ada di dalam bisnis membangun, konstruksi. Orang-orang yang membangun rumah, membangun gedung, kita tahu bahwa fondasi yang sudah ada bukannya dihancurkan kemudian bikin baru. Kalau mau bikin gedung yang bagus, fondasi yang sudah ada, bangun lagi lantai berikutnya, bangun lagi lantai berikutnya. Melengkapi selalu apa yang sudah ada sebelumnya. Dan sebab itu saya mau menyampaikan pada hari ini apa yang kita bangun. Karena kita selalu diajarkan bagaimana menjadi seorang pembangun. Mentalitas seorang pembangun. Kita boleh menjadi pembangun, tapi kalau kita punya blueprintnya salah, kita bisa membangun hal yang salah. Kita boleh menjadi pembangun yang handal, tapi kalau blueprintnya kita night club, apa yang kita bangun? Ya night club. Kita boleh menjadi pembangun, tapi kita membangun sesuatu yang salah, kita bukan membangun gerejanya Tuhan. Sebab itu kita harus tahu apa yang sebetulnya kita bangun. Dan ini yang akan saya bahas pada hari ini. Dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung lihat aja di poin pertama. Blueprintnya itu apa sih? Kalau dilihat dari firman, yang pertama itu adalah tentang, saya mau menyampaikan saya pada hari ini, pertama itu tentang apakah kita membangun altar atau kita membangun menara. Apakah kita membangun altar atau kita membangun menara? Maksudnya apa? Mari kita coba. Kita hari ini akan agak sedikit belajar ya. Saya akan mengajar sedikit dari firman dan saya berharap saudara bisa menangkap, konsentrasi, dan betul-betul menangkap dari, saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan sesimpel mungkin, tapi saya berharap untuk saudara bisa mengerti karena bagaimana ini juga berhubungan dengan bagaimana kita kalau baca firman itu seperti apa gitu. Ya, saya akan bacakan dari Kejadian 6. Dari Kejadian 6 ayat 1-8. Kejadian 6 ayat 1-8. Kita akan bicara soal Nuh dan Nimrod ya. Nuh dan Nimrod. Mungkin ini ada cerita yang untuk yang udah sekolah minggu atau apa udah sering dengar cerita soal Nuh segala macam. Tapi sering kayaknya di zaman sekarang terkadang saya suka melihat
kadang orang-orang yang generasi-generasi yang di bawah ini juga terkadang kayaknya cerita Nuh aja juga belum tentu tahu kali ya. Makanya kadang agak membingungkan ya. Tapi makanya itu sebabnya saya hari ini mau betul-betul mengajar dan juga supaya kita semua betul-betul mau saudara yang sudah senior kayak ataupun yang masih muda, supaya saudara betul-betul mengerti di dalam ketika kita membaca firman, ketika kita di dalam pengertian akan firman itu penting sekali. Oke? Nah, sekarang saya akan bacakan soal cerita soal Nuh dan saya jamin ini nggak pernah diceritakan di sekolah minggu karena kita akan melihatnya dari perspektif yang lain. Oke? Kejadian 6 ayat 1-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak alam melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke, ini kita bahas satu-satu dulu dari kejadian 6 ini. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan juga. Jadi ini adalah background ceritanya. Ini adalah latar belakang daripada cerita Nuh, yaitu ketika di situ dibilang bahwa maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah ini mesti ngerti dulu ya, anak-anak Allah yang dimaksud di sini itu apa? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan sons of God. Maksudnya apa nih anak-anak Allah? Anak Allah, kalau misalnya kita pelajarin lebih dalam lagi, anak Allah yang dimaksud ini di sini bukannya manusia, bukan juga malaikatnya Tuhan yang ada di sorga, tetapi ini bicara soal sepertiga malaikat yang diseret oleh Lucifer. Ya, sepertiga malaikat yang diseret oleh si setan itu. Dan kemudian mereka ada di bumi dan mereka melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Dan akhirnya dinikahi. Nah ini background story-nya juga, latar belakangnya kalau kita pelajari lagi. Salah satunya kenapa sih kok sepertiga malaikat ini, fallen angels ini, malaikat-malaikat yang terjatuh ini. Kenapa mereka menikahi perempuan-perempuan yang adalah manusia ini? Salah satunya kalau kita pelajari, saudara-saudara, itu adalah kenapa? Karena janji Tuhan bahwa the seed of this woman, the seed of the woman, benih daripada perempuan ini yang akan menghancurkan si ular. Oleh sebab itu di sini makanya kenapa iblis, kenapa setan-setan ini berusaha untuk memberikan seolah-olah kayak virus kepada perempuan-perempuan. Kepada perempuan yang manusia ya. Supaya apa? Supaya janji Tuhan tidak digenapi. Jadi ini salah satu latar belakangnya. Jadi kita perlu mengerti kenapa di zaman itu, kenapa anak-anak Allah itu atau sepertiga malaikat itu, malaikat-malaikat yang terjatuh itu mereka menikahi perempuan-perempuan. Dan kalau kita melihat ini, berarti saudara, perang tentang keluarga itu sudah terjadi dari zaman dulu. Memang iblis itu selalu mentarget itu. Iblis itu selalu mentarget yang namanya generasi berikutnya. Iblis selalu mentarget juga soal perempuan kalau kita perhatikan. Karena dia mau menghindari yaitu Yesus yang adalah anak perjanjian itu, walaupun iblis itu waktu itu nggak tahu bahwa Yesus ke depannya yang akan mereka selalu masih menebak-nebak, makanya mereka berusaha untuk mematahkan janji Tuhan itu dengan apa? Memberikan istilahnya kayak virus gitu, supaya ini ada benih-benih daripada perempuan-perempuan ini nih nggak ada yang benar nih. Jadi janji Tuhan itu yang benih daripada perempuan ini yang akan menghancurkan ular, ini nggak terjadi gitu ya. Nah kalau kita perhatikan, kenapa sih di zaman sekarang, makanya kenapa di Amerika sampai juga betul-betul itu permasalahan aborsi, itu menjadi sesuatu yang sangat gila di Amerika sampai betul-betul nilai-nilai orang-orang Kristen, nilai-nilai orang-orang konservatif,
yang menolak aborsi itu betul-betul dihajar, di-cancel sama orang-orang di Amerika itu kenapa sih? Itu sebetulnya makanya kita harus bisa melihat bahwa isu tentang aborsi ini sebetulnya apa sih? Itu adalah spiritual warfare, itu ada peperangan kerohanian, peperangan rohani saudara. Karena memang dari dulu iblis strateginya seperti itu. Makanya sekarang kenapa sampai mau legalize aborsi dan sampai akhirnya berantem, bukannya berantem lah, betul-betul orang Kristen yang berusaha untuk menentang itu mereka betul-betul ditolak habis-habisan. Kenapa? Karena itu sebetulnya adalah peperangan kerohanian. Dari zaman dulu iblis selalu berusaha untuk cut the next generation. Kalau dulu mereka sedang berusaha untuk mematahkan janji Tuhan tentang Yesus, tapi di zaman sekarang mereka berusaha membunuh generasi yang berikutnya. Itu untuk apa? Untuk mematahkan istilahnya rantai pengikut Kristus. Kalau dulu mereka ingin menghalangi Kristus, sekarang mereka ingin menghalangi pengikut Kristus. Makanya kenapa isu tentang perempuan, tentang aborsi itu, kenapa sampai sebegitunya? Itu sebetulnya adalah agenda, itu adalah peperangan rohani. Jadi supaya kita bisa ngerti sedikit bahwa dari zaman dulu aja udah seperti itu terjadi. Oke? Nah terus kemudian di ayat ketiga, dibilang tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke? Ini bukannya umur lifespan, bukannya tenggat waktu, maksudnya bukannya umur manusia jadi 120 tahun. Karena kita tahu setelah air bah pun manusia ada yang tinggal lebih dari 120 tahun, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau kita pelajari bahwa 120 tahun di sini itu bicara soal waktu yang diberikan Tuhan ketika Tuhan berkata, aku akan menghancurkan manusia, itu dikasih waktu 120 tahun. Berarti 120 tahun itu waktu yang akan datang sampai Tuhan memberikan air bah. Oke? Dan dulu saya sempat salah mengerti, saya pikir Nuh itu membangun bahtera selama 120 tahun. Tapi ternyata kalau diperhatikan lagi, kalau dipelajarin lagi, membangun bahtera itu kemungkinan puluhan tahun bukan sampai 120 tahun. Kok bisa sih? Karena kita makanya harus mengerti bahwa ketika kita membaca firman, kayak membaca kejadian, bahwa terkadang itu nggak sesuai kronologi. Kadang kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang kayak seperti hal ini, bahwa Tuhan bicara dulu, ada nih 120 tahun, kemudian baru di situ Nuh, baru dia bicara sama Nuh mungkin di tengah-tengah. Nggak selalu, bukan berarti Tuhan bicara waktu dibilang 120 tahun lagi waktunya, kemudian langsung di situ dia bicara Nuh, kan nggak harus seperti itu. Jadi bahwa kalau dilihat secara kalau betul-betul dipelajarin kronologi, ya kemungkinan besar Tuhan bicara kepada Nuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah 120 tahun itu dia bicara kepada Nuh, dia menginstruksikan untuk Nuh membangun bahtera. Jadi selama puluhan tahun Nuh itu membangun bahtera. Oke? Nah ini kalau kita tahu bahwa Nuh itu dikatakan di perjanjian baru dia dikatakan sebagai preacher of righteousness. Jadi saya percaya bahwa Nuh di saat dia membangun bahtera, saat dia mendapatkan instruksi dari Tuhan untuk membangun bahtera, saya percaya pasti Nuh itu ngomong juga ke orang-orang di sekitarnya bahwa air bah akan datang. Berarti dia adalah seorang pengkhotbah, dia betul-betul berusaha untuk menyelamatkan juga orang-orang. Karena sebetulnya dikasih 120 tahun, kenapa sih? Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan itu panjang sabar. Bahwa Tuhan tuh memberikan kesempatan kepada orang untuk bertobat. Gitu. Jadi dan kemudian kita percaya, kita melihat bahwa Nuh itu juga menyampaikan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, berarti Nuh itu khotbah puluhan tahun, yang selamat cuma siapa? Cuma anak-anak sama istrinya. Jadi kalau kita mau lihat kayak di zaman sekarang, Nuh itu sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, itu dia pendeta yang sukses atau bukan? Kalau kita melihat dari zaman sekarang, yang selamat atau isi jemaatnya siapa? Jemaatnya cuma keluarga sendiri. Nggak ada sampai ribuan, jemaatnya cuma keluarga sendiri. Yang selamat cuma dari khotbah begitu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang selamat cuma keluarga sendiri. 7, Kejadian 7 ayat 16. Jadi ini saya langsung loncat aja supaya cepat. Ini cerita tentang ketika waktu jadi ini saya langsung loncat aja supaya cepat. Ini cerita tentang ketika waktu air bah sudah mau datang, waktu bahteranya udah jadi ya. Di ayat 16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh.
Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan sendiri yang menutup di belakangnya Nuh. Berarti waktu Nuh masuk, Tuhan tutup dari luar. Nah ini adalah sesuatu yang saya mau ajak untuk kita semua berpikir dari posisi Nuh. Saya jamin ini nggak pernah diceritakan di sekolah minggu, kita nggak pernah tahu ini ada di sekolah minggu. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kita kalau melihat kondisi Nuh, kenapa Tuhan yang menutup bahtera itu? Yang pertama, saya percaya pasti waktu Nuh khotbahin itu bahwa akan ada air bah, kan nggak ada yang percaya. Saya jamin pasti ada salah satunya adalah apa? Keluarga dekat dia atau teman dia. Pasti ada orang-orang di sekitar dia, mungkin tetangga. Sekarang saya mau ajak saudara berpikir, ketika bahtera itu datang, oke, kan waktu bahteranya ditutup kemudian hujan besar itu datang kan. Kira-kira waktu hujan besar apa yang diingat oleh orang-orang di sekitarnya Nuh? Mereka langsung ingat khotbahnya Nuh. Waktu airnya itu udah mulai datang, udah mulai banjir, mereka langsung ingat sama khotbah Nuh, tapi sudah terlambat. Kalau saudara menjadi tetangganya Nuh, apa yang akan saudara lakukan? Pasti langsung rame-rame semua ke bahtera dong. Ya enggak? Udah ngeliat banjir begitu, pasti rame-rame ke bahtera pengen ikut masuk. Saudara bayangkan kalau ada keluarga dekat saudara, atau mungkin teman saudara, di luar bahtera itu, gedor-gedor pintunya, panggil-panggil saudara, kira-kira apa yang akan saudara rasakan? Kasihan enggak? Kasihan. Pengen dibukain gak? Pasti pengen. Itulah sebabnya kenapa Tuhan sendiri yang tutup. Ya. Dan kalau saudara menjadi Nuh, trauma gak? Itu banjir ya, bukan dibakar dengan api. Kalau dibakar dengan api, gone langsung selesai. Ini banjir, berarti perlahan-lahan. Matinya perlahan-lahan, digedor-gedorin terus. Saudara bayangkan saudara di dalam bahtera setiap hari, setiap waktu ngedengerin jeritan orang. Come on, saya mau ajak saudara untuk berimajinasi sedikit. Kira-kira itu adalah pengalaman yang mengenakan atau pengalaman yang membawa trauma? Dan kemudian waktu bahtera itu, akhirnya waktu air bah itu surut, kembali lagi, ini bukan dibakar dengan api tapi dengan banjir. Kalau banjir mayatnya masih ada nggak? Masih kan? Jadi waktu air bah itu surut dan si Nuh itu keluar dari bahtera, yang dia lihat apa? Apakah dia lihat, wah tanahnya bagus, janji Tuhan luar biasa, tuh aku diselamatkan. Apa yang Nuh kira-kira lihat waktu dia turun? Mayat-mayat berserakan. Di mana-mana ada mayat, dia mungkin pergi kemana, dia juga lihat mayat. Dan dia harus memulai semua dari awal di tanah-tanah seperti itu. Kira-kira kalau saudara jadi Nuh, itu adalah suatu pengalaman yang mengenakan atau pengalaman yang menegangkan? Itu menegangkan saudara. Tapi yang menarik, kalau kita lihat di Kejadian 8, Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan ke dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yang menarik apa? Apa yang Nuh bangun? Sekalipun dia melalui hal-hal yang menegangkan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang mentraumatisasi Nuh, apa yang dia lakukan? Apa yang dia bangun? Dia membangun mezbah. Dia menyembah Tuhan. Nah ini yang pertama. Sekarang kita lihat satu tokoh yang namanya Nimrod. Kejadian 10. Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Kush memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad, semuanya di tanah Shinear. Oke, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa Nimrod adalah orang yang hebat,
Dan dia membangun banyak kota-kota besar. Berarti Nimrod adalah seorang pembangun tulen bukan? Wah, Nimrod pembangun yang dahsyat saudara. Bangun kota banyak. Tapi kita lihat di Kejadian 11 apa yang dia bangun. Juga ayat Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari segala apapun, mulai dari sekarang apapun yang juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Oke, sekarang saya mau jelaskan sedikit dulu supaya nggak bingung. Di Kejadian 11 dibilang sama Tuhan mereka satu bahasa, tapi di Kejadian 10 ada dibilang ketika lagi menjelaskan Sem, Ham, dan Yafet, keturunan-keturunannya dibilang, maka Sem dengan keturunannya dengan bahasa-bahasanya sendiri. Kok di Kejadian 10 dengan bahasa-bahasa sendiri, tapi di Kejadian 11 semuanya satu bahasa. Nah seperti yang tadi saya bilang, makanya ketika kita baca firman, bahwa kita harus mengerti juga bahwa di Kejadian itu tidak selalu kronologi. Di Kejadian 10 itu lagi membicarakan kan soal keturunan. Jadi dia lagi bicarakan istilahnya kayak lagi biografi misalnya dari engkong saya ke papa saya ke saya. Tapi di Kejadian 11 dia lagi spesifik mungkin bicara soal kejadian di masa papa saya. Nah dari Kejadian 11 ini kita baru ngerti bahwa bahasa itu diacak-acak sama Tuhan. Nah itulah yang menyebabkan di Kejadian 10 waktu mereka semua pergi dengan bahasa-bahasanya sendiri. Jadi Kejadian 10 itu hanya membicarakan soal dari biografinya, tapi Kejadian 11 ini lagi bicara nih di tengah-tengahnya nih. Kenapa bisa sampai ada bahasa-bahasa sendiri? Gitu. Jadi di situ kita harus mengerti sedikit. Kalau kita lagi baca firman, kita harus mengerti. Kadang kita harus bertanya-tanya, kok begini sih? Kenapa di Kejadian 11 dibilang bahasa itu masih satu, tapi di Kejadian 10 dibilang semua masing-masing pergi dengan bahasanya sendiri. Nah itu makanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita harus betul-betul pelajarin. Kalau enggak kita nanti bisa salah persepsi, kita baca firman kita jadi salah ngerti. Karena ketika kita tahu ini, betul-betul ketika saya belajarin ini pun, saya jadi lebih ngerti lagi. Dan saya bisa lebih melihat aplikasinya seperti apa. Jadi makanya saya berusaha juga untuk menjelaskan secara singkat aja, betul-betul simple. Untuk supaya saudara juga jadi kalau misalnya baca firman, jangan cuma asal baca aja, tapi betul-betul coba dipelajarin. Satu yang simple ya, kalau saudara mau belajarin soal firman, lebih ke backgroundnya, betul-betul kronologinya. Coba saudara nanti tanya mama saya, dia suka nontonin itu namanya David Powson. Dia ada versi bahasa Indonesianya, itu dia menjelaskan betul-betul dari satu kitab gitu, dia menjelaskan dari kronologi ya, dia menjelaskan daripada backgroundnya, dan itu betul-betul bagus, dan itu akurat. Saya berani lihat itu akurat, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak dibahas atau bagaimana, tapi kebanyakan secara general, secara garis besar itu dibahas dari kronologinya, dari garis latar belakangnya. Dan ketika kita betul-betul, waktu saya dengerin itu juga, waktu kita melihat betul-betul latar belakangnya kenapa kitab ini dibuat, untuk siapa kitab ini dibuat. Nanti waktu saudara baca firman itu, saudara nanti jadi ngerti sendiri, oh kenapa ini dibilang begini, oh ternyata dibilang begini itu karena memang kondisi di sana seperti itu, misalnya. Jadi betul-betul saya mau mengajak saudara untuk jangan hanya mau terima khotbah yang enak-enak aja, yang simple-simple aja, saudara harus pelajarin. Orang-orang bangsa Israel dari zaman dulu, mereka itu kalau baca firman itu ada rabi-rabinya, emang dikirain rabi-rabinya semua ngajarnya gampang. Kagak. Betul-betul belajar firman dari kecil itu betul-betul belajar firman detail gitu. Nah makanya sekarang kita pun juga harus seperti itu. Kita harus, setidaknya kita belajar sedikit. Kalau misalnya kita baca firman sesuatu mungkin Anda nggak ngerti, coba cari tahu kenapa. Coba tanya home leader, ada home leader, tanya. Gitu. Oke? Jadi kira-kira dari situ Kejadian 10 sama Kejadian 11 saya sudah clarify sedikit. Nah sekarang di Kejadian 11 makanya dibilang Nimrod membangun menara. Nah sekarang kita harus bertanya lagi, kenapa Nimrod membangun menara? Nimrod membangun menara, di situ dibilang dia cari nama, tapi kalau kita perhatikan sebetulnya kalau dipelajarin lagi, sekarang saya tanya,
yang tinggal di Jakarta ya. Kenapa di Jakarta jarang ada yang bangun basement rumahnya? Apa? Banjir. Malah yang ada orang bangun di depannya itu apa? Dinaikin, ditinggiin. Kenapa ditinggiin? Karena banjir. Jadi sekarang saya harap saudara kira-kira bisa nangkep nih ya. Kenapa Nimrod bangun menara tinggi? Takut banjir. Takut dengan air bahnya lagi. Karena kalau diperhatikan di dalam suatu tulisan dari sejarawan yang namanya Josephus, dia adalah seorang sejarawan Yahudi yang sangat terkenal. Dia ada tulisannya, dia bilang kenapa Nimrod membangun menara, dan Nimrod itu adalah orang yang betul-betul mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dia memberontak, dan itu adalah bentuk pemberontakan dia kepada Tuhan. Dan kenapa dia bangun menara tinggi? Supaya apa? Karena dia takut nanti Tuhan hukum dia lagi. Nanti dihukumnya dengan air bah. Makanya dia mau bikin menara yang tinggi supaya dia aman dari hukuman Tuhan. Itu salah satunya. Jadi padahal sebenarnya kalau kita perhatikan yang kena air bah itu siapa? Nuh, Nimrod belum ada. Tapi Nimrod memang, kalau secara sejarah Nimrod itu memang dia mendengar juga dari leluhurnya bagaimana waktu itu ada air bah. Dan dia betul-betul berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi sebenarnya yang trauma itu siapa? Yang takut siapa? Ya enggak? Tapi dua-duanya pada prinsipnya mereka membangun sesuatu dasarnya apa? Dasarnya karena air bah itu. Tapi yang satu si Nuh membangun altar, Nimrod membangun menara. Apa yang kita bangun? Dua-duanya mengalami kejadian yang sama, malah mungkin Nuh lebih parah. Tapi Nuh membangun altar. Nuh menyembah Tuhan, Nimrod menyembah diri sendiri. Ini yang poin kedua yang saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa tahu antara altar sama menara. Itu adalah spirit and flesh. Kita harus bisa membedakan spirit and flesh. Makanya waktu itu di khotbah saya waktu itu sempat saya bilang, it starts with who, dimulai dengan siapa. Jadi kita harus tahu ketika kita membangun, kita ini membangun buat siapa. Nuh membangun altar karena fokusnya dia adalah kepada Tuhan. Sedangkan Nimrod tadi kalau kita lihat di Kejadian 11, dia membangun menara untuk cari nama. Untuk dirinya sendiri. Itu yang diartikan kalau kita perhatikan di dalam pemakaian di perjanjian baru segala macam. Ketika bicara soal roh dan daging, itu kebanyakan bicara soal apakah saudara mengandalkan Tuhan atau saudara mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tahu dari mana? Coba kita buka di Filipi 3. Ditampilin nggak? Filipi 3 ya. Filipi 3 ayat 3-5. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah kalau dalam bahasa Inggris hal-hal lahiriah itu adalah flesh, kedagingan. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, kedagingan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada kedagingannya, aku lebih lagi. Apa coba kita lihat di ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Memang di perjanjian baru kebanyakan Paulus kalau bicara soal kedagingan itu karena sedang menjawab pertanyaan orang-orang yang ngomong soal penyunatan. Tapi di sini kalau dari ayat 5 kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya soal penyunatan. Kedagingan itu didescribe sama Paulus bukan hanya sebagai penyunatan. Tapi dibilang dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Orang Ibrani asli. Berarti dia lagi mau menunjukkan bahwa kedagingan itu adalah juga soal prestige, soal pencapaian, soal apa yang dia lakukan, soal keberhasilan dia, soal nama baik. Terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia betul-betul taat sama semuanya. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia capai, itu berarti bicara soal apa? Pencapaian manusia, pekerjaan diri sendiri, apa yang dia capai, itu yang dibilang sama Paulus kedagingan. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, ketika kita tuh menaruh rasa percaya sama karir, ketika kita menaruh rasa percaya sama duit, menaruh rasa percaya sama apa yang harus saya lakukan, itu namanya kalau di dalam firman kita bisa melihat itu adalah kita mengandalkan yang namanya kedagingan.
bukan roh. Bukannya berarti kita nggak kerja ya. Wah, karena kita mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan semua enak aja. Nggak kayak gitu juga. Tapi di sini adalah, pada prinsipnya adalah ketika rasa aman saudara, rasa aman kita terletak pada berapa banyaknya duit. Oh, kalau kita ngelihat punya tabungan segini, wah aman. Kalau kita punya pekerjaan ini, aman. Makanya kita kejar mati-matian itu kerjaan, kita nggak mau pelayanan. Itu namanya apa? Kita sedang mengandalkan kedagingan. Flesh and spirit. Flesh and spirit. Jadi bukannya nggak bekerja, tapi apa yang memotivasi kita? Apa yang menjadi rasa aman? Sumber aman kita apakah karena kita punya duit banyak? Apakah karena kita sekolah di tempat yang bagus? Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya orang yang menaruh kepercayaan kepada kedagingan, yaitu tadi salah satunya fokusnya ke karir. Wah, saya mau punya karir yang seperti ini. Bukannya berarti kita nggak boleh punya karir ya saudara-saudara. Tapi balik lagi, kenapa alasannya kita kejar karir itu? Karena mungkin karena apakah itu karena kita merasa, oh kalau saya udah sampai situ, saya aman. Saya sudah jadi orang. Siapa yang ingat khotbah saya waktu itu? Saya bilang, orang Indonesia ini lucu karena bilang anak-anaknya, wah udah jadi orang ya. Udah jadi orang tuh artinya apa sih? Udah sukses, udah punya banyak duit, udah karirnya udah bagus. Baru jadi orang. Jadi selama ini bukan orang gitu. Jadi kita itu secara tidak langsung, kehidupan kita didetermine, apa tuh bilangnya, ditentukan oleh yang kita punya, ditentukan oleh pekerjaan kita. Nah itu yang dimaksud sama firman itu adalah itu kedagingan. Ketika hidup kita itu motivasinya itu untuk mencapai sesuatu, bahwa ketika kita sudah mencapai sesuatu, kita di situ baru cukup. Kita menjadi orang yang hebat. Di situ baru jadi orang. Itu namanya kedagingan. Jadi orang tua pun ketika ngajarin anaknya, oh nanti lu kalau udah jadi orang segala macam kayak gitu. Ketika kita ngomong nanti udah jadi orang, ketika selalu punya prinsip itu jadi orang tuh kayak begitu. Udah punya duit banyak, udah punya sukses segala macam seperti itu. Nah itu yang dinamakan kedagingan. Jadi hati-hati saudara. Jadi salah satu ciri-cirinya juga adalah orang yang selalu memperhatikan resume, kualifikasi. Sulit untuk percaya sama karunia Tuhan. Bahwa seseorang dipilih menjadi seorang pemimpin mungkin karena karunia Tuhan dan karena dipilih pemimpinnya. Kita nggak terima, kita merasa ada yang lebih layak. Resumenya ada yang lebih layak, CV-nya ada yang lebih bagus. Kita nggak percaya sama pilihan pemimpin, kita nggak percaya sama pilihan Tuhan, kita nggak percaya kalau seseorang bisa mencapai suatu posisi karena kasih karunia Tuhan. Kemudian kita cuma ngomongnya, ya itu kan Bapak kan bisa mencapai itu, semua bukan Bapak sendiri yang usahain. Saya bisa sampai segini karena saya yang mengusahakan semuanya sendiri. Itu namanya kedagingan. Ketika kita selalu memikirkan, wah ada yang lebih berkualifikasi. Bukannya berarti kita tidak boleh belajar, bukannya berarti kita nggak boleh mendapatkan suatu gelar atau apapun. Tapi ketika kita mementingkan itu lebih daripada kasih karunia Tuhan, lebih daripada perkenanan Tuhan, kita yang selalu kita cari resumenya kayak gimana? Result oriented. Very result oriented. Semuanya harus karena hasil. Salah satunya kenapa Daud di dalam 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21 itu, ini saya cepat aja. Salah satu alasannya kenapa Daud waktu itu mau bikin sensus di orang-orang Israel. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan marah? Kenapa Yoab bilang jangan sensus, jangan ngitung orang. Karena kalau saya pelajari bahwa di zaman itu, ketika orang menghitung sensus atau menghitung apa yang dia punya, itu maksudnya menghitung sesuatu, dia itu adalah menghitung apa yang dia rasa dia punya. Dengan kata lain ketika Daud ngitung sensus, dia merasa bahwa kerajaan Israel adalah milik dia. Bukan milik Tuhan. Sedangkan Tuhan maunya ini adalah kerajaannya dan orang-orangnya semua yang bikin hebat itu adalah Tuhan. Bukannya Daud. Tapi Daud merasa itu milik dia. Ketika Daud mulai merasa seperti itu di situ Tuhan marah. Dan kemudian Salomo juga di 2 Tawarik, kenapa dia bilang,
Salomo mempunyai banyak sekali kuda. Padahal di dalam Ulangan 17, Tuhan berkata raja-raja jangan memultiplikasikan kuda. Maksudnya tuh apa sih? Bukan nggak boleh punya kuda loh. Tuhan nggak bilang nggak boleh punya kuda. Tuhan nggak bilang nggak boleh punya kekayaan. Tuhan nggak bilang nggak boleh punya pendidikan. Tapi motivasinya apa balik lagi? Kenapa Tuhan bilang jangan memultiplikasikan kuda? Supaya kita jangan menaruh kepercayaan sama kuda. Bahwa keselamatanmu datang bukan karena kuda yang cepat. Tapi karena Tuhan. Amin. Makanya kenapa di Yehosafat di dalam 2 Tawarik juga, dia sebelumnya padahal melakukan kesalahan. Dia sebelumnya bantuin Ahab yang gak benar. Tapi kemudian waktu dia dikepung, Yehosafat kembali kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan bilang apa? Karena Yehosafat merendahkan diri ke hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Diam aja. Tuhan yang berperang untuk kamu. Sekarang pertanyaannya, saudara mau saudara sendiri yang berperang atau Tuhan yang berperang untuk saudara? Kalau saudara mau Tuhan yang berperang untuk saudara, saudara harus mengandalkan Tuhan. Bukan, jangan cari-cari itu tuh. Semua mau karir lah, mau duit lah, segala macam. Kembali lagi, Tuhan gak bilang gak boleh punya kuda. Tuhan gak bilang gak boleh punya uang, gak boleh punya karir. Enggak. Tuhan gak bilang itu. Tapi yang Tuhan halangi adalah jangan kamu multiplikasikan itu. Yang dicari itu maksudnya. Kerjain semua, kumpulin semua kuda-kuda supaya kamu merasa, kita raja-raja itu merasa bahwa dia aman karena kudanya cepat. Di Yesaya 30 juga dikatakan, di dalam Yesaya 30 ada di sini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan apa? Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Berikutnya, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka para pengejarmu lebih tangkas lagi. Bukankah itu yang dihadapin sama anak-anak muda sekarang? Nggak usah ke gereja. Gue mau kerja aja. Cari itu semua karir, semua betul-betul. Gue mau lebih cepat lagi. Bukankah sekarang startup pun segala macam semua terpacu untuk semuanya menghasilkan yang lebih cepat. Tapi di sini dibilang apa? Kalau kamu pikir itu maunya cepat seperti itu, bukan berarti nggak boleh cepat ya. Tapi yang balik lagi, motivasinya ketika kita betul-betul rasanya kita mengandalkan itu kuda, mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan karir itu, dibilang pengejarmu bakal lebih cepat lagi. Saudara pikir saudara sudah cepat, saudara pikir saudara sukses dengan cepat, tapi nanti yang kejar kamu lebih cepat lagi. Yang terakhir, poin ketiga yaitu kita juga harus bisa membedakan yang namanya iman dan rasa takut. Spirit and flesh, faith and fear. Cek. Ketika kita berjalan di dalam roh, itu landasannya adalah iman. Tetapi ketika kita berjalan dalam daging, landasannya itu adalah rasa takut. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Nimrod membangun menara itu gara-gara apa? Karena dia takut. Dia takut dan dia tidak beriman. Padahal janji Tuhan sama Nuh itu apa? Tuhan gak bakal hukum lagi dengan air bah loh. Tapi kok Nimrod masih takut sih dia sampai bikin menara? Berarti dia apa? Dia tidak percaya sama perkataan Tuhan. Dia tidak percaya sama perkataan Tuhan, makanya dia bangun menara. Dia lebih percaya sama kekuatannya sendiri. Itu yang menjadi suatu kejahatan di mata Tuhan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita lebih percaya sama hal-hal seperti itu. Apa yang kita bangun sendiri, kita lebih percaya sama itu daripada mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan benar-benar benci. Faith and fear. Kenapa alasannya orang yang dikasih 1 talenta itu dia kubur? Kenapa dia gak multiplikasi? Kenapa dia menjadi seorang hamba yang tidak setia? Karena dia punya kepercayaan yang salah. Dia bilang apa? Tuanku, engkau adalah Tuhan yang kejam. Dia percaya bahwa Tuannya kejam. Makanya dia gak multiplikasikan. Makanya dia gak setia sama perkara kecil. Karena dia punya kepercayaan yang salah. Dia tidak percaya bahwa
Tidak percaya akan kebaikan Tuhannya. Itu yang terjadi ketika kita tidak percaya bahwa Tuhan kita baik. Kita tidak percaya bahwa Bapa kita di sorga memelihara kita. Itu yang kita kerjakan akhirnya. Ya kita jadi tidak setia. Itu yang dilakukan tuh oleh hamba yang tidak setia itu. Dia jadi gak setia karena apa? Karena dia punya kepercayaan yang salah. Dia tidak punya faith. Dia tidak punya iman kepada majikannya. Saya mau singkat cerita, saya hanya mau cerita sedikit aja untuk menutup juga. Saat saya kembali dari Amerika ke Indonesia, salah satu alasannya itu adalah karena firman ini. Saya dulu di Amerika, saya sudah seperti menjadi tangan kanannya gembala saya. Saya pelayanan, saya merasa saya cukup efektif di sana. Kalau ada apa-apa, jemaat baru, segala macam semua pasti nyari saya. Kalau ada acara apapun cari saya. Saya pelayanan efektif sekali. Saya jadi ketua komsel, saya jadi WL, saya main drum juga. Kalau ada doa hari Selasa, saya selalu ikut. Dan kadang orang lain gak ikut, saya ikut. Tapi kemudian ketika saya mengerti firman ini, di situ saya sadar bahwa ternyata selama ini saya mau punya pelayanan yang sangat efektif, tapi ternyata saya masih mengandalkan kedagingan. Kenapa? Dulu saya selalu argue sama papa saya soal pulang ke Indonesia. Karena saya merasa saya selalu bilang begini, kan saya mau full time. Saya mau pelayanan betul-betul penuh waktu. Saya mau punya tabungan yang banyak dulu. Itu yang saya bilang. Makanya kenapa saya mau stay di Amerika dulu. Saya pikir saya mau kumpulin dulu. Saya mau tabung dulu semuanya supaya setidaknya saya punya modal sedikit. Gak sedikit lah, setidaknya punya modal yang lumayan banyak lah. Kan kerja di Amerika, gajinya lebih gede gitu loh. Itu yang di pikiran saya. Saya bilang, kan ini buat Tuhan. Saya kan ini buat pelayanan. Makanya saya mau punya tabungan dulu yang banyak. Saya mau kerjakan, saya mau mencapai dulu semuanya sendiri. Saya gak mau mengandalkan istilahnya orang lain atau bagaimana. Saya mau semuanya by my own strength. Saya merasa saya punya kebanggaan sendiri kalau misalnya saya bisa punya tabungan ini. Saya sukses dengan tangan saya sendiri. Saya bilang, tapi kan ini buat Tuhan. Dan di situ saya banyak argue sama papa saya. Karena papa saya maunya saya pulang. Dia melihat kayaknya penyertaan Tuhan itu ada di sini. Dan akhirnya saya harus belajar dengan banyak hal di sana. Singkat cerita saya harus kerja lagi di restoran. Saya tadinya udah padahal cari... saya tuh pikir waktu saya lagi ambil master, saya pikir saya mau kerja di kampus, kerja di office. Karena waktu S1 saya udah kerja di restoran, saya pikir aduh capek gak mau kerja lagi di restoran. Saya mau kerja di kampus aja lah. Kerja sebentar ya segala macam, tapi ya setidaknya di office lah, gak kerja nguli lah istilahnya. Tapi saudara tahu kerja di kampus yang kerjaan gampang begitu aja. Udah dipanggil interview berkali-kali, gak ada yang terima. Saya sampai bilang, saya ini ambil master, saya udah punya pengalaman kerja, kurang apa? Yang dipanggil tahu apa saudara? Sama restoran. Mending sama restoran kerjanya kayak yang dulu, lebih berat lagi malah dikasih kerjaan yang semua orang lain gak ada yang mau. Kerjaannya cuma gitu doang, saya cuma motong lettuce, saya cuma motong tomat, udah cuma gitu doang tiap hari. Sampai orang-orang aja bingung, kok lu gak dikasih kerjaan lain sih? Tapi di situ Tuhan membentuk saya dan kemudian pelan-pelan, perlahan-lahan saya mulai mengerti ketika Tuhan berkata di sini bahwa dengan sentilan satu pertanyaan doang Tuhan bilang, jadi menurut kamu sukses di dunia lebih mulia daripada sukses di rumah Tuhan? Hanya dengan pertanyaan itu saya pertama ngeles, saya gak mau nurut. Tapi kemudian saya semakin Tuhan bukakan soal firman ini, semakin saya makin mengerti. Oh ternyata selama ini, memang sih untuk pelayanan, tapi ternyata rasa aman saya itu di tabungan yang banyak. Rasa aman saya itu di passive income yang cukup. Jadi saya gak usah pikirin lagi itu soal financial saya. Saya pikir itu rasa aman saya. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya. Dan di situ saya merasa bahwa Tuhan saya minta maaf. Saya sudah pelayanan dengan sangat efektif. Saya melayani Tuhan. Saya merasa saya paling setia.
Saya suka komplain, kenapa orang lain kok kayaknya gak ada yang ikut di dalam doa hari Selasa. Saya pikir saya orang paling setia. Saya sudah melayani dengan begitu efektif. Sampai akhirnya saya disadarkan bahwa ternyata bukan karena pelayanan saya. Sekalipun saya pelayanan efektif, tapi ternyata saya masih sangat mengandalkan kedagingan saya. Dan di situ saya bertobat dan akhirnya decide untuk saya pulang. Karena saya percaya seperti Abraham dan Lot. Lot memilih sesuatu, dia memilih Sodom dan Gomora karena Sodom dan Gomora hijau. Itu yang namanya kedagingan. Dan saya akhirnya decide untuk pulang karena walaupun Amerika terlihat lebih hijau, saya percaya seperti Abraham. Dimanapun dia berada, walaupun tanahnya gak hijau, selama Tuhan ada di sana, Tuhan yang menyertai. Dan saya hanya berdoa kepada saudara, andalkan iman dan andalkan Tuhan. Salah satunya makanya kenapa yang membuat, salah satu bukti kalau kita mau melihat iman atau kita dari rasa takut. Dulu saya benar-benar susah tidur waktu di Amerika itu karena saya betul-betul namanya anxious. Makanya kenapa jangan heran sekarang banyak anak-anak muda mengalami anxiety, punya worry. Why? Saya di situ baru ngerti. Karena kita punya fokus itu salah. Begitu saya kembali lagi kepada Tuhan. Ketika saya kembali lagi bahwa saya hanya mengandalkan Tuhan saja. Selama saya ada makan, saya ada minum, saya cukup. Selama saya makan, saya minum, cukup. Udah. Bukannya berarti saya gak kerja keras. Oh, saya tetap kerja. Saya tetap faithful. Tapi saya percayakan masa depan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya gak lagi kejar-kejar yang seperti itu. Mau saya sukses. Mau saya cuman yang biasa-biasa. Walaupun mau saya langsung pelayanan. Saya serahkan itu semua ke Tuhan. Yang penting kalau saya memang langsung pelayanan. Saya pelayanan dengan giat. Kalau saya dikasih kerjaan. Ya udah saya kerjakan. Saya serahkan semuanya kepada dalam tangan Tuhan. Bukan itu yang saya kejar. Bukan kekayaan, bukan sukses. Makanya jangan heran waktu COVID kemarin banyak yang kena tuh yang namanya robot trading segala macam. Karena apa? Pengen cepet kaya. Yang kayak tadi tuh di firman tadi. Pengennya naik kuda yang cepat. Tapi Tuhan bilang nanti yang kejar kamu lebih cepat lagi. Saya mau undang semua untuk bangkit berdiri. Biarlah kita juga jangan jadi gereja yang hanya mencari jemaat. Untuk memenuhi gereja. Seperti tadi Daud juga bilang, Daud waktu dia sensus, dia mau menghitung jumlah orang Israel. Ketika dia mengandalkan jumlah. Ketika gereja mengandalkan jumlah. Cuman ngitung jumlah. Kalau gerejanya besar, pendetanya pasti benar. Apapun yang dikatakan pendeta itu kalau gerejanya besar itu udah pasti benar. Hati-hati, itu pun juga berarti namanya itu kedagingan saudara. Karena kita betul-betul rasa aman kita, rasa percaya kita terletak kepada jumlah, terletak kepada apa yang dicari manusia. Biarlah pada hari ini kita kembali lagi kepada iman kita. Biarlah hari ini kita kembali lagi. Bukan karena rasa takut, bukan karena kedagingan. Tapi betul-betul karena iman kita kepada Kristus. Di masa COVID, walaupun udah gak COVID, jangan lagi kita kembali. Kita mengandalkan bisnis kita, mengandalkan pekerjaan kita. Dengan sekali disenggol sama Tuhan, semua itu bisa hilang. Andalkan yang tidak bisa hilang. Tuhan kita tidak hilang. Tuhan kita selalu beserta dengan kita. Dia selalu menyediakan. Satu hal yang terakhir saya mau ingatkan. Bagaimana kita membangun iman kita. Terkadang kita pikir iman tuh harus yang besar. Tapi Tuhan bilang iman dengan biji sesawi aja sudah berkuasa. Maksudnya itu apa? Karena dari biji sesawi itu bertumbuh. Iman itu bertumbuh. Jadi selalu jangan
anggap enteng iman-imanmu yang kecil. Yang percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan untuk makanan kita segala macam. Itu penting juga saudara. Sebab itu pada hari ini kiranya saya hanya cuma mau mengingatkan saja. Andalkan Tuhan. Bangun altar itu. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Jangan kita membangun menara untuk diri sendiri. Bapa, hamba-Mu telah selesai pada hari ini. Dan memusrahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pesan-pesan yang disampaikan pada hari ini betul-betul Tuhan menjadi berkat bagi kami. Biarlah betul-betul Tuhan kami diingatkan kembali bahwa kita hidup karena roh. Kita hidup di dalam roh, bukan di dalam kedagingan kami. Bukan di dalam apa yang dicari manusia, tetapi apa? Biarlah kami menjadi relevan dengan hati-Mu, bukan menjadi relevan dengan dunia ini. Tapi biarlah kami menjadi relevan dengan hati-Mu. Biarlah kami boleh betul-betul mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan, aku berdoa juga, biarlah gereja ini sepenuhnya Tuhan, ini adalah milik-Mu. Sion ini adalah milik-Mu, bukan milik siapapun. Tapi Sion ini betul-betul sepenuhnya milik-Mu. Hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar kami betul-betul semua yang hadir di tempat ini maupun yang menonton, boleh betul-betul kami mengandalkan sepenuhnya Engkau. Bukan mengandalkan kedagingan kami, bukan mengandalkan karir kami, bukan mengandalkan bisnis kami, bukan mengandalkan seberapa banyaknya uang yang kami miliki, bukan mengandalkan pendidikan kami, tapi biarlah kami boleh belajar untuk betul-betul berpegang teguh kepada Engkau. Dengan bertobat, dengan mengembalikan diri kepada Engkau, dan dengan tinggal diam, kami percaya kami diselamatkan. Kami percaya hari-hari depan kami adalah hari-hari yang penuh pengharapan. Nama-Mu telah selesai, biarlah Engkau sendiri yang beracara, biarlah Roh-Mu yang beracara. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Semua orang yang percaya boleh katakan amin.